Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar fikih hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulis ya. Dan jangan lupa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Hari ini kita akan belajar zakat fitrah, subtema pengertian dan dasar atau dalil zakat fitrah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati dan mendiskusikan gambar keluarga yang menyerahkan zakat fitrah ke panitia di masjid, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, dengan menyaksikan slide PowerPoint atau video terkait materi zakat fitrah, peserta didik dapat menyebutkan dasar atau dalil zakat fitrah dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga, dengan kerja kelompok, peserta didik dapat menuliskan pengertian atau dasar dalil zakat fitrah dengan baik dan benar. Dan yang keempat, dengan mendengarkan contoh pelafalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 dan hadis riwayat Muslim 1635, peserta didik dapat melafalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 dan hadis riwayat Muslim 1635 secara bersama-sama dengan baik dan benar. Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulis ya. Dan jangan lupa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. A. Pengertian zakat. Istilah zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bersih, berkembang, atau arti lain yaitu keberkahan. Menurut istilah agama Islam, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Berarti, seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu atau nisab sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu atau haul, yaitu 1 tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi, tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena kalau zakat tidak dibayarkan, harta yang dimiliki menjadi kotor karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Kalian mungkin sering mendengar kata zakat fitrah selama bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apa itu zakat fitrah? Sekarang, mari kita pelajari bersama pengertian zakat fitrah secara bahasa dan istilah. Pengertian zakat secara bahasa. Zakat fitrah terdiri dari 2 kata, yaitu zakat dan fitrah. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dahulu apa arti kata zakat fitrah. Zakat berasal dari kata Arab, yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab, fitrah, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah.
fisik, atau badan. Pengertian zakat menurut istilah. Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seseorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Selanjutnya, dasar atau dalil zakat fitrah. Dasar atau dalil zakat fitrah tidak bisa lepas dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun dalil tentang zakat fitrah diantaranya adalah sebagai berikut. Beberapa dasar atau dalil zakat fitrah. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Dasar atau dalil zakat fitrah selanjutnya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim 1635 yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli khurrin aw abdin dakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum, baik bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, besar atau kecil dari kalangan orang Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah kita mengetahui dasar atau dalil zakat fitrah, selanjutnya kita akan belajar tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu wajib pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara langsung, diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima, dan boleh juga melalui amil zakat. Membayar zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan Ramadan atau malam takbiran sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Tidak ada larangan zakat fitrah dibayarkan sebelumnya, yaitu mulai tanggal 1 Ramadan. Apabila zakat fitrah dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Adapun waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdol atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri.
Yang keempat, waktu mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan yang kelima, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Selanjutnya, orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup atau yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut. Yang ketiga, memiliki makanan atau uang yang melebihi kebutuhan selama sehari semalam pada hari raya Idul Fitri, baik untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Yang keempat, mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Kelima, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Keenam, seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, istri, anak-anaknya, ibunya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya, misalnya karyawannya, pembantunya, dan lainnya. Jadi, yang harus diberikan dari kewajiban zakat fitrah ini yaitu gandum atau makanan pokok pada suatu daerah tertentu, seperti beras di Indonesia pada umumnya, jagung di Madura, sagu di Papua, dan lain-lain. Zakat fitrah juga diperbolehkan tidak berupa makanan pokok, tetapi diganti dengan uang yang nilainya sama dengan harga makanan pokok suatu daerah tersebut. Melihat ketentuan ini, yang harus diberikan adalah makanan pokok, bukan berupa benda elektronik, baju, kendaraan, atau yang lainnya. Ketentuan-ketentuan mengenai zakat fitrah mudah dipahami bukan? Sehingga sangat mudah pula untuk dilaksanakan. Demikian materi zakat fitrah tentang pengertian, dasar atau dalil zakat fitrah. Semoga kalian dapat memahaminya dan menerapkannya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa membaca kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.